Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 192191124. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris yaitu kata kurikulum yang berarti rencana pembelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata kuler yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha menurut Hasibuan 1979. Dalam Kamus Webster tahun 1857, secara gamblang, kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Menurut Sudiarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Adapun di Indonesia dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu pengertian pembelajaran. Menurut Sudjana, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Hal ini berarti bahwa keberhasilan suatu individu dalam pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat diajukan dalam berbagai bentuk seperti perubahannya pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan kemampuan, daya penerimaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan meski berada pada posisi yang berbeda. Pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Selain itu, Olovia menyatakan bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, sedangkan pengajaran mengacu pada bagaimana cara pengajarannya, walaupun antara pembelajaran dengan pengajaran dalam hal ini memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki kesamaan tolak ukur dalam kasus ini, yaitu bagaimana pengajarannya. Hanya saja pengajaran lebih terpusat pada guru sebagai pengajar, sedangkan pembelajaran menekankan pada penciptaan proses belajar antara pengajar dengan pelajar agar terjadi aktivitas belajar dalam diri pelajar. Yang keempat yaitu perbedaan kurikulum dan pembelajaran. 1.
Kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Yang kedua, kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis untuk digunakan para guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Yang ketiga, yang dimaksud dengan kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-ciri yang penting dari suatu rencana dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan guru di sekolah. Yang keempat, kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman belajar, alat-alat pelajaran, dan cara-cara penilaian yang direncanakan dan digunakan dalam pendidikan. Sedangkan pembelajaran berdasarkan konsep dengan pendekatan psikologis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu behaviorisme. Pembelajaran adalah guru menciptakan kondisi lingkungan sebagai stimulus berupa tugas, disiplin, dan sebagainya untuk direspon oleh siswa yang dilakukan dalam bentuk pembiasaan atau latihan setahap demi setahap secara terperinci yang diikuti dengan penguatan reinforcement secara terus-menerus agar terjadi modifikasi tingkah laku sehingga siswa menguasai kemampuan melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu kognitif. Pembelajaran adalah kegiatan guru memfasilitasi siswa melakukan proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi atau discovery agar siswa dapat mengembangkan kemampuan atau fungsi-fungsi kognitifnya secara optimal, kemampuan hubungan sosial, dan menggunakan kecerdasannya secara bijaksana. Yang ketiga yaitu humanisme. Pembelajaran adalah kegiatan guru memfasilitasi dan membimbing siswa belajar melalui proyek-proyek terpadu yang menekankan pada studi-studi sosial yang didasarkan atas pemuasan kebutuhan dan kepribadian siswa agar siswa memperoleh pemahaman dan pengertian, bukan hanya memperoleh pengetahuan dalam rangka pengembangan sosial. Pengembangan keterampilan berkomunikasi serta kemampuan untuk tanggapan terhadap kebutuhan kelompok dan individu yang akhirnya diarahkan untuk dapat mencapai kesempurnaan. Yang kelima yaitu kurikulum dan pembelajaran. Hubungan kurikulum dan pembelajaran. Pembelajaran, kurikulum, dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan. Dalam melaksanakan hal tersebut tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu disebut dengan pembelajaran. Maka kurikulum dan pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan pelajaran. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.